wabarakatuh. Nama saya Zuziana Baitiningsi dengan NIM C10251143. Pernahkah terbayangkan bagaimana sebuah negara yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, dan ratusan bahasa daerah bisa berdiri kokoh sebagai satu kesatuan? Jawabannya ada pada sebuah konsep fundamental yang menjadi landasan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Konsep itu bernama Wawasan Nusantara. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu Wawasan Nusantara, bagaimana sejarahnya, apa saja aspek-aspek pentingnya, dan mengapa konsep ini masih sangat relevan hingga hari ini. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu pengertiannya. Secara etimologi, kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, yang berarti pandangan atau cara melihat sesuatu. Sedangkan Nusantara adalah sebutan bagi gugusan kepulauan Indonesia. Jadi, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri sendiri dan lingkung tempat hidupnya. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, secara sederhana, wawasan Nusantara menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah suatu kesatuan yang utuh, satu wilayah, satu bangsa, satu tujuan. Keberagaman yang ada bukan menjadi pemisah, melainkan menjadi kekayaan yang memperkuat persatuan. Konsep wawasan Nusantara tidak muncul begitu saja. Ada perjalanan sejarah panjang yang melatar belakanginya. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, muncul persoalan besar terkait batas wilayah laut. Berdasarkan hukum internasional yang berlaku saat itu, batas laut suatu negara yang hanya sejauh 3 mil dari garis pantai, artinya perairan di antara pulau-pulau Indonesia dianggap sebagai laut bebas yang bisa dimasuki siapa saja. Ini tentu menjadi ancaman serius bagi keutuhan wilayah Indonesia. Merespon hal tersebut, pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Juanda Kartawijaya mengeluarkan sebuah deklarasi bersejarah yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Deklarasi ini menyatakan bahwa seluruh perairan di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini adalah yang menjadi cikal bakal konsep Negara Kepulauan Indonesia, fondasi dari Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mencakup 3 aspek kesatuan yang sangat penting. Aspek pertama adalah kesatuan politik. Seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur, berada di bawah satu kedaulatan, satu konstitusi, dan satu pemerintahan. Tidak ada kepentingan daerah atau golongan yang boleh mengancam keutuhan bangsa. Aspek kedua adalah kesatuan ekonomi. Seluruh kekayaan alam Indonesia, mulai dari ladang minyak di Kalimantan, tambang emas di Papua, hingga hasil bumi di berbagai penjuru Nusantara adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan untuk kemakmuran bersama, bukan hanya untuk kepentingan daerah tertentu. Aspek ketiga adalah kesatuan sosial budaya. Meskipun Indonesia memiliki ratusan suku bangsa, bahasa daerah, dan tradisi yang berbeda, semua itu merupakan bagian dari satu identitas besar, yaitu bangsa Indonesia. Keberagaman ini bukan hambatan, melainkan kekayaan yang harus dijaga dan dibanggakan. Lalu, apa fungsi dan tujuan dari Wawasan Nusantara? Yaitu sebagai pedoman. Wawasan Nusantara memberikan arahan bagi seluruh kebijakan dan tindakan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai motivasi, konsep ini mendorong seluruh warga negara untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dan sebagai rambu-rambu, Wawasan Nusantara mengingatkan kita agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan.
Dengan kata lain, tujuan akhir dari wawasan Nusantara adalah terwujudnya kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di era digital seperti sekarang ini, relevansi wawasan Nusantara justru semakin terasa. Penyebaran informasi yang begitu cepat melalui sosial media kerap membawa serta konten-konten yang memicu perpecahan, mulai dari berita bohong, ujaran kebencian, hingga isu-isu yang bernuansa sara. Disinilah wawasan Nusantara berperan sebagai filter berpikir. Sebelum menyebarkan sebuah informasi, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah konten ini mempererat persatuan atau justru memecah belah bangsa? Wawasan Nusantara bukan hanya konsep yang dipelajari di bangku sekolah. Ia adalah komitmen nyata yang harus dihidupi oleh setiap warga negara Indonesia. Sebagai penutup, mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari bersama. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia yang memandang seluruh wilayah dan segenap rakyatnya sebagai satu kesatuan dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Lahir dari perjuangan panjang para pendiri bangsa, dikuatkan oleh Deklarasi Juanda, dan terus relevan sebagai kompas kehidupan berbangsa hingga hari ini. Karena pada akhirnya, kekuatan Indonesia bukan terletak pada seragamnya, melainkan pada kemampuan kita untuk bersatu dalam keberagaman. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.